Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Saya mulai saja ya, para mahasiswa sekalian, sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk Alhamdulillah. sore hari ini baik. Saya berharap sekali yang belum kelihatan wajahnya, silakan bisa menunjukkan wajah ya, cantiknya, gantengnya, bahagianya, senengnya gitu kan. Wah, Mas Adi Rizky lagi sambil nyetir, hati-hati di jalan. Tadi juga ada Mbak siapa tadi ya yang di jalan juga, Mbak Willy Safitri, hati-hati di jalan, kalau perlu menepi dulu. Oke. Baik, untuk kesempatan sore hari ini para mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi nih, Pendidikan Pancasila. Wah, saya rasanya kepengen banget ketemu dengan para mahasiswa jauh-jauh hari gitu. Tapi kebetulan saya sempat bertemu dengan mahasiswa, siapa ya yang saya temui ya. Saya sampaikan begini, kok dilalah, kita ini ada pertemuan di hari Kamis dan kegiatan STIE, hampir setiap kegiatan selalu bertepatan di hari Kamis, begitu. Dan tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya ingin ganti hari, kok sudah nabrak dengan perkuliahan Bapak Ibu dosen yang lain. Ya sudahlah, nanti saya berikan di akhir saja sekalian, saya pikir begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saya merasa di awal saya sudah memberikan untuk materi sekaligus hingga akhir gitu, maka para mahasiswa sekalian, saya harap dengan pembelajaran orang dewasa, dengan pembelajaran andragogi, Bapak dan Ibu, para mahasiswa sekalian bisa membuka kembali meskipun tidak ada perkuliahan secara tatap muka atau tatap maya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Gitu ya. Baik, untuk hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan 2 materi sekaligus. Kalau untuk yang materi yang pekan kemarin sudah kami kirimkan di Google Classroom, dan untuk yang kali ini tadi siang sebenarnya ingin saya kirimkan dulu gitu ya, tapi saya pikir-pikir nanti deh ketemu dulu dengan mahasiswa gitu. Baik para mahasiswa sekalian, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, supaya bisa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan kita, perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan bisa menundukkan kepala sejenak untuk berdoa ya, agar kegiatan kita sore hari ini bisa diberikan kelancaran. Saya persilakan
di tempat masing-masing untuk berdoa, silakan. Baik, berdoa selesai. Semoga upaya kita di majelis ilmu kali ini bisa memberkahi, Allah bisa memberikan berkahnya gitu ya, dan memberikan rahmat, bermanfaat untuk kita semua gitu. Baik, para mahasiswa, sore hari ini saya akan sharekan terlebih dahulu satu materi. Kalau tadi kita berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau sebagai filosofi, begitu, maka sekarang ini kita berbicara Pancasila sebagai sistem etika. Secara singkat sebenarnya, butir-butir sila-sila dalam Pancasila, jika benar-benar kita hayati, benar-benar kita amalkan gitu, kita akan belajar menjadi manusia Indonesia yang baik akal budinya, yang bersopan santun, dan di arti yang lain etikanya juga baik gitu. Di ranah luar negeri sana ya, saya ceritakan sesuatu bahwa suatu ketika ada seorang warga negara asing datang ke Indonesia. Dia menyampaikan bahwa saya senang sekali ada di Indonesia. Ternyata orang Indonesia itu ramah-ramah sekali. Ramah-ramah sekali. Seperti semut, kalau ketemu semut gitu, pasti dia akan berhenti dulu ya. Akan berhenti dulu. Entah apa yang sedang disampaikan, tapi ada momen ketika bertemu berhenti itu kita bayangkan bahwa semut satu dengan semut yang lainnya sedang bertegur sapa, gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh salah satu wisatawan asing atau warga negara asing yang datang ke Indonesia, yang akhirnya menyampaikan demikian. Warga negara Indonesia itu ternyata cantik-cantik, ramah-ramah, baik-baik ya. Ya. Dan setelah ditelusuri, ternyata etika yang muncul atau yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, budaya yang ditampilkan pada warga negara asing ini muncul karena warga Indonesia diberikan pengetahuan Pancasila, gitu, pengetahuan mengenai Pancasila. Meskipun memang banyak sekali kasus-kasus, kemudian oknum-oknum tertentu yang nyatanya hingga hari ini masih mengotori nama Indonesia gitu ya. Yang tadinya harusnya Pancasilais, nyatanya belum bisa sesuai dengan butir-butir yang terkandung di dalamnya gitu ya. Oke, ini Pancasila sebagai sistem etika. Kita akan berbicara mengenai sistem etika pada Pancasila, kemudian nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, historisnya, sosiologisnya, dan politisnya Pancasila sebagai sistem etika, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Oke, kita mulai dulu. Etika itu apa sih? Sudah sering mendengar seperti tadi filsafat juga, saya rasa mahasiswa juga sudah pernah atau sering mendengar. Yang sekarang adalah etika. Etika dari etimologi bahasanya, dari bahasa Yunani, itu artinya watak, adat, ataupun kesusilaan. Ya, etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Bisa jadi terhadap norma-norma tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua etika khusus, membahas prinsip-prinsip di atas ini tadi yang saya tuliskan,
dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, secara etika individu maupun sebagai makhluk sosial atau etika sosial. Gitu ya. Bisa jadi ketika makan saja, etikanya akan berbeda antara para mahasiswa makan sendirian saja dengan makan bersama-sama atau berbarengan secara kelompok gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Pengertian etika dalam arti luas, ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Pada umumnya, sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Jadi, di dalamnya ada nilai-nilai yang terkandung yang sudah diyakini, ada belief-nya. Maka ketika dijalankan, ketika dilaksanakan, sudah berdasar pada nilai-nilai tertentu, gitu ya. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Ya. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, kalau dikaitkan dengan etika, yang pertama ada nilai dasar, sifatnya abstrak, tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Kemudian ada nilai yang disebut dengan nilai instrumen, ini menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasarnya. Kemudian yang ketiga ada nilai praktis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Oke, nanti semakin ke belakang kita akan lebih paham apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis atau nilai praksis, gitu ya. Baik, di sini saya sebenarnya ingin memadatkan kalimat, gitu. Tapi ketika saya coba padatkan, saya merasa nanti akan ada beberapa hal yang hilang, begitu. Akhirnya saya tuliskan di sini sumber historis, sumber sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Mengapa akhirnya Pancasila ini didasarkan sebagai sistem etika? Sumber historisnya yang pertama, sumber historis. Dimulai sejak zaman Orde Lama, Pancasila ini belum ditegaskan dalam sistem etika, tapi sudah ada nilai-nilai moral ya yang masuk dalam pandangan hidup masyarakat, yang pada saat itu nilai-nilai moral ini belum menjadi prinsip utama untuk dijadikan satu sistem etika gitu. Hingga pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika mulai disosialisasikan ya. Mungkin ada beberapa para mahasiswa, entah yang bersangkutan sendiri atau mungkin ayah ibunya dulu ya pernah mengikuti yang disebutkan dengan penataran P4 gitu ya. Kemudian ada BP7 ya, saya agak lupa ini kepanjangannya BP7, penataran P4 gitu ya. Kemudian ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 P4 waktu itu. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Nah, jadi pada saat itu Pancasila ini mulai disosialisasikan sebagai satu prinsip kenegaraan, begitu ya, yang menjadi sistem etika warga negara Indonesia. Tapi akhirnya ada satu perebutan kekuasaan yang akhirnya melanggar etika politik. Satu contoh yang terjadi pada saat itu adalah abuse of power
banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi di sana. Nah, ini yang akhirnya mengesampingkan atau akhirnya pengamalan Pancasila dalam penataran P4 ini sedikit tergeser. Saking banyaknya koruptor-koruptor pada saat itu, gitu ya. Oke, tapi di sini sumber historis Pancasila sebagai sistem etika sudah mulai masuk. Kemudian yang kedua, sumber sosiologisnya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik Indonesia. Nah, oke, kalau di buku e-book yang saya bagikan, ini ada contoh, misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah menggunakan prinsip bulat air oleh penghulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Benar nggak nih bisa dipakai untuk digunakan secara makro? Warga negara Indonesia semuanya bisa nggak nih menggunakan ini, gitu ya? Oke. Kemudian yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika berdasar pada teori hukum suatu norma yang berbentuk piramida. Ya, semakin tinggi norma, maka akan semakin abstrak. Dan semakin rendah kedudukannya, maka semakin konkret. Nah, di sini digambarkan, Pancasila itu sebagai sistem etika merupakan nilai tertinggi yang sifatnya abstrak. Terbayang ya, ketika pertama kali, barangkali berarti SD mungkin ya, yang terdiri dari dua kata saja. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa sih artinya Persatuan Indonesia? Gitu ya. Ini abstrak sekali nih gitu. Masih sangat abstrak. Apa sih artinya Persatuan Indonesia? Indonesia kok dikatakan persatuan itu bagaimana sih? Ya. Ini yang disebut dengan abstrak. Maka Pancasila sebagai sistem etika tempatnya yang tertinggi masih sifatnya abstrak. Sedangkan ketika sudah mulai di breakdown, sudah ada butir-butirnya, gitu kan, kemudian diturunkan lagi menjadi perundang-undangan, bahkan mungkin ada permen yang mengatur hal-hal tertentu, gitu, menjadi norma yang ada di bawahnya sifatnya sudah konkret. Mungkin satu contoh yang terbaru ada yang disebut dengan aturan, kalau di Kabupaten Banjarnegara kemarin sudah muncul aturan PPKM memasuki level 2 gitu ya. Nah, ini sudah turun-temurun dari sumber politis abstrak yang paling atas, Pancasila. Diturunkan hingga akhirnya berbentuk satu aturan. Gitu ya. Oke, sifatnya akhirnya sudah tidak abstrak lagi, sifatnya konkret. Oh, kalau PPKM itu nggak boleh begini. Kalau keluar ya pokoknya nanti jam 9 malam sudah harus di rumah lagi, misalnya seperti itu. Kalau ada resepsi pernikahan, maka maksimal 75% misalnya yang mengikuti. Itu sudah konkret. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan tentang ternyata Pancasila sebagai sistem etika itu ya ada dinamikanya. Ada tantangannya, tidak semua orang kemudian mengiyakan, mengikuti, tapi juga tetap ada pro kontranya. Oke. Ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu itu diselenggarakan dengan semangat demokrasi. Banyak sekali partai politik yang masuk di dalamnya, tapi hanya ada 4 partai politik yang menang di sana. Yang pertama adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia, kemudian Parmusi atau Partai Muslimin Indonesia, kemudian ada PNU atau Partai Nahdlatul Ulama Indonesia, dan PKI yang kayaknya paling sering didengar ya, Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama
dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderungnya adalah otoriter. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa di zaman Orde Lama ini Pancasila memang iya sudah dibentuk tapi belum disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia semuanya gitu. Belum tersosialisasikan dengan baik. Dan bahkan karena demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter, maka semuanya memang masih menganut pada instruksi dari presiden langsung, begitu ya. Instruksi Pak Soekarno, instruksi Soekarno, begitu terus. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru itu artinya manusia yang sebagai makhluk ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa secara kodrat bersifat monodualistik. Artinya apa? Monodualistik itu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi orangnya satu tapi sifatnya dua gitu ya. Mono itu kan satu, dualistik itu yang sifatnya ada dua. Gitu ya. Oke. Dan argumen yang ketiga tentang dinamika Pancasila. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Jadi hiruk pikuknya, kemudian hura-huranya demokrasi di sana, gitu. Ini menenggelamkan sistem etikanya Pancasila. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, maka sudah mulai banyak sekali tindak pidana korupsi atau abuse of power contohnya pada saat itu. Itu ya. Kalau tadi dinamikanya, argumen tentang dinamikanya, ini argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila di Orde Lama karena adanya sikap yang otoriter gitu kan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Oke, ini jadi argumen-argumen tertentu gitu. Beberapa pihak setuju bahwa cukup dengan musyawarah segala sesuatu akan terselesaikan, begitu. Tapi beberapa pihak pun juga menyampaikan, oh tidak, perlu ada Pancasila seutuhnya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di kehidupan manusia. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN atau pada saat itu sebutannya adalah NKK. Sebenarnya sama saja ya, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Jadi pada saat itu praktek NKK itu sangat banyak sekali. Bahkan untuk pemerintahan tertentu bahkan sampai terbentuk semacam dinasti, gitu ya. Kalau mungkin Pak D-nya jadi kepala desa, maka nanti perangkatnya adalah ponakannya, kemudian saudaranya, dan lain sebagainya. Ya, itu praktek-praktek nepotisme. Kemudian penggunaan anggaran disalahgunakan, akhirnya terjadi tindakan korupsi, kolusi, gitu ya, pada saat itu. Dan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Kemudian yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, saking euforianya, gitu kan, era reformasi, maka anarkis muncul di mana-mana.
demonstrasi tidak berjalan dengan baik-baik saja gitu ya. Tapi ada pengerusakan, ada pemukulan, ada korban, ada kerugian dan lain sebagainya yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Oke, ini dinamikanya. Maka di sini saya simpulkan bahwa etika Pancasila adalah cabang filsafat. Kita bicara filsafat lagi ya. Yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang terakhir kita berbicara tentang esensi sekaligus urgensi nanti di belakang. Pancasila sebagai sistem etika. Esensinya yang pertama, hakikat sila ketuhanan itu terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan itu sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Ada ya sistem nilai moralnya. Bahkan kalau di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwa ini satu contoh saja. Satu contoh, setiap individu punya prinsip moralnya masing-masing, punya keyakinannya masing-masing. Sudah mulai ada rasa atau budaya malu ketika keluar rumah, misalnya perempuan tidak menggunakan jilbab, misalnya seperti itu. Meskipun negara kita bukan negara agama, ya, negara kita bukan negara agama, tapi nyatanya sekarang yang muncul fenomenanya adalah demikian. Ini satu contoh nilai moral, oke. Kemudian nilai moral yang berlandaskan pada sila pertama ya. Kemudian yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa-biasa saja. Tindakan kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ngomongin Maira kena rewel Kak. Siapa ya yang tidak mematikan suara ya? Tolong bisa di-mute. Oke, Mbak Mardiningsih, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Di sila kedua ini lebih cenderung kepada sisi humanis seseorang. Humanis artinya memanusiakan manusia, gitu. Ya, dari sistem nilai moral yang diyakini, bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Ketemu dengan orang yang sudah kita kenal, setidaknya kita sapa, ya, ketemu Bu Ratna di pasar misalnya, Bu Ratna apa kabar, belanja apa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan humanis. Esensi dari Pancasila dari sila kedua. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Adanya semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Ya, tadi yang saya contohkan. Ya, kalau ada saudara kita kemarin tertimpa tanah longsor, ada korban jiwa di sana, rasanya kita juga ikut sedih, ya, ikut kasihan, ingin sekali membantu. Apa yang bisa kita bantu maka kita akan bantu, gitu kan? Itu masuk di sila ketiga. Esensi Pancasila di hakikat sila persatuan Indonesia, gitu ya. Bahkan beberapa orang yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi biasanya tidak peduli mau itu pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, pokoknya datang, saya ingin membantu, gitu ya. Atau biasanya kita sebut dengan relawan ya. Di sini ada ya relawannya. Oke, itu adalah esensi dari Pancasila sebagai sistem etika yang ketiga. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Satu contoh, mungkin bisa jadi introspeksi juga kalau ada mahasiswa yang di sini biasanya ada temannya sedang
ngomong, sedang menyampaikan sesuatu, dipotong di tengah jalan. Rasanya gimana tuh? Aku tuh belum selesai ngomong kan gitu ya. Ya rasanya mungkin dongkol, sebel gitu. Hakikat sila keempat, jika kita memberikan waktu untuk orang lain berbicara, maka itu sudah menjadi satu contoh wujud kita menunjukkan adanya esensi Pancasila di sila yang keempat. Kita hargai diri kita sendiri. Kita tidak ingin kalau kita bicara dipotong di tengah jalan, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan orang di tengah jalan, gitu. Berikan kesempatan orang lain berbicara sampai selesai dulu, baru setelah itu giliran kita berargumen, dan sebaliknya, gitu ya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan hanya pada kewajiban semata, kemudian tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan pada keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Oke, satu contoh. Lagi nih, tadi bencana alam. Kewajiban kita sebenarnya adalah menolong, ya kan? Tapi tetap saja ada saja yang memang sudah malam, hujan lagi. Saya kayaknya di rumah dulu deh, kalau bisa nolongnya besok, saya nolongnya besok deh. Ada ya, seperti itu. Oke. Di hakikat esensi Pancasila yang kelima ini, maka seseorang itu lebih ditonjolkan mengenai nilainya. Ketika sudah ada informasi korban yang tertimbun tanah longsor atau gunung berapi dinyatakan meninggal dunia misalnya, maka nilai yang kita yakini pertama kali barangkali sudah kita baca di grup, masing-masing punya grup dan ada informasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Secara otomatis ya, nulis ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah dan bla 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 bla. Ya, itu adalah salah satu nilai yang akhirnya muncul dari dalam diri kita yang kita utamakan terlebih dahulu. Gitu. Keadilan di mana kalau kita mengalami hal yang serupa, maka kita juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain seperti itu. Gitu. Oke, yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi itu adalah pentingnya Pancasila. Kok kita membicarakan Pancasila digunakan sebagai sistem etika itu mengapa sih? Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan. Itu ya, sumber moralnya ada di sana. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai guidance atau panduan, pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Gitu. Jadi menjadi pedomannya kita untuk berjalan gitu ya, mencapai tujuan. Yang ketiga, urgensi Pancasila adalah menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang jiwanya Pancasilais. Jadi tidak hanya sekedar kuar-kuar saya ini Pancasilais, tapi nyatanya tidak gitu, tapi benar-benar menjadi dasar kebijakan ya. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter atau penyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Oke, ini kan globalisasi sudah masuk di Indonesia. Ya, Pancasila ini tugasnya adalah memfilter budaya-budaya asing yang masuk sesuai tidak nih dengan budaya kita. Kalau tidak sesuai, maka ada baiknya untuk tidak digunakan.
sesuai nggak nih dengan Pancasila kita. Kalau sesuai, maka kita bisa gunakan. Gitu ya. Kadang-kadang di sini yang menjadi permasalahan ketika muda-mudi sekarang, mereka-mereka yang masih muda, merasa muda, kemudian ada budaya asing masuk, budaya Korea misalnya, siapa yang suka nonton Korean style begitu, kelihatannya pokoknya ke kampus dengan rambut warna-warni itu keren misalnya, ya itu keren. Memang iya kalau di kampus dibebaskan mau rambut berwarna apapun dibebaskan, begitu. Namun di sisi-sisi tertentu hal ini diyakini oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat gitu, bahwa mindset orang-orang tertentu jika dengan warna rambut tertentu maka kepribadiannya akan sudah berubah, bukan lagi Indonesia. Sudah ada budaya barat masuk, sudah ada budaya lain masuk yang diyakini, yang diterima, dan mungkin bisa jadi itu salah gitu ya. Oke, jadi tugasnya Pancasila adalah memfilter hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Oke. Terakhir, kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, satu contoh, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya rasa sudah saya cukupkan untuk materi dan saya akan sharekan berikutnya di Google Classroom supaya nanti para mahasiswa sekalian bisa mendownload sendiri ya untuk materinya. Gitu. Ada yang ingin didiskusikan? Saya tawarkan. Didiskusikan, nanti kalau saya tidak bisa menjawab, barangkali rekan-rekan yang lain, para mahasiswa yang lain bisa membantu saya, gitu ya, diskusi. Silakan, jika ingin ada yang didiskusikan. Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oh, cukup. Apakah materi yang saya berikan bisa dipahami, bisa diterima dengan baik? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Baik, kalau begitu sambil berjalan waktu, saya persilakan untuk bisa menuliskan nama lengkap ya, untuk presensi hari ini. Saya persilakan. Di kolom chat saja, silakan. Ya, kemudian apa lagi ya? Saya mohon maaf untuk segala tutur kata, perilaku, kesempatan yang seharusnya kita bertemu, nyatanya kok belum bisa bertemu kemarin-kemarin. Tapi dengan ini nanti saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa sekalian. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mari sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga para mahasiswa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala aktivitasnya, dilancarkan, diberkahi, dibanyakkan rezeki. Sampai jumpa nanti di mata kuliah berikutnya. Begitu ya. Oke, selamat menjalankan UAS. Moga-moga nilainya semuanya baik.
Amin. Kalau begitu saya undur diri. Saya undur diri. Terima kasih karena sudah membersamai hingga hari ini, hingga kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk segala yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, dan saya rasa kita kosong-kosong lagi ya. Kita nanti ketemu lagi di mata kuliah yang lain lagi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin live bisa live. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.